ini adalah materi tentang fungsi hiperbolik dan juga inverse dari fungsi hiperbolik. Jadi kalau sebelumnya itu kan kita sudah mengenal ada yang fungsi logaritma, ada fungsi eksponensial, ada fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri kan isinya ada fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, seperti itu ya. Nah, untuk fungsi hiperbolik ini sebenarnya pengembangan ya dari fungsi eksponensial, kayak gitu, fungsi eksponensial. Nah, jadi ini kalau misalkan bisa digambarkan, jadi fungsi hiperbolik itu biasanya membentuk garis kurva ini ya, seperti ini ya, melengkung seperti ini, bisa seperti ini, bisa nah seperti ini, atau melengkung yang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya grafik-grafik ini itu adalah kombinasi dari fungsi-fungsi eksponensial. Nah, titik-titik yang memenuhi identitas hiperbolik itu membentuk kurva hiperbola. Nah, itu yang mendasari namanya itu adalah hiperbolik. Jadi kalau ada eksponensial pangkat X itu digambarkan di suatu bidang yang kartesian. Nah, kemudian dia itu ternyata memotong dengan fungsi eksponensial pangkat minus X. Nah, itu nanti menjadi fungsi hiperbolik, itu bisa fungsi sinus hiperbolikus, bisa kosinus hiperbolikus, dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, yang persamaan yang umum yang digunakan ini ya untuk fungsi sinus H. Jadi sinus H ini adalah sinus hiperbolikus X ya, kayak gitu. Nah, itu dinyatakan dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2. Nanti kita akan lihat ya gambarnya satu persatu kayak gitu. Jadi perbedaan sinus hiperbolikus X dengan kosinus hiperbolikus X itu seperti apa. Dan juga fungsi yang lain, fungsi hiperbolik yang lain. Nah, kemudian untuk yang kosinus hiperbolikus X, nah itu dinyatakan dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2. Bedanya kalau sinus hiperbolikus itu minus, kalau kosinus hiperbolikus itu plus ya, jumlahan kayak gitu. Nah, dasar ini dua fungsi ini nanti kita bisa turunkan. Kan dari sin sama cos kalau di fungsi trigonometri kita bisa dapatkan fungsi tangen seperti itu ya. Kotangen, sekan dan juga kosekan. Tangen itu kan diperoleh dari sin X per cos X itu kalau di fungsi trigonometri. Nah, di fungsi hiperbolik ini juga sama. Jadi tangan hiperbolikus X itu juga bisa diperoleh melalui pembagian antara sinus hiperbolikus X dengan kosinus hiperbolikus X. Nah, kemudian ada yang namanya kosekan, tadi kan sepersinus hiperbolikus X, seperti itu ya. Nah, ada sepersikan hiperbolikus, tadi itu sama dengan cos hiperbolikus X. Gitu. Jadi konsepnya serupa dengan yang fungsi trigonometrik ya untuk memperoleh turunan dari fungsi-fungsi yang lain, seperti tangan, kosinus, tangan, kotangan, dan yang lain. Nah, ini fungsi hiperbolik yang lain yang tadi sudah sempat saya bahas, ada yang namanya tangan hiperbolikus, ada kotangen, ada sekan, ada kosekan. Jadi penulisannya sama ya, serupa ya dengan yang fungsi trigonometri pada umumnya, cuman ini ditambahi H kayak gini ya. Nah, itu menandakan bahwa ini adalah hiperbolik fungsinya. Nah, untuk mengetahui tangan hiperbolikus X, nah ini kita bisa peroleh lewat pembagian antara sinus hiperbolikus X dengan kosinus hiperbolikus X. Jadi kalau fungsi ini itu dibagi ini, nah maka hasilnya adalah fungsi ini. Gitu. Tinggal dibalik aja ini ya, ini dibagikan berarti dikali 2 per E pangkat X plus E pangkat X. Itu. Jadi ini hasilnya. Untuk fungsi kotangan hiperbolikus X ya tinggal kosinus hiperbolikus X dibagi sinus hiperbolikus X. Jadi kalian nggak perlu membagi sendiri ya. Langsung aja bisa gunakan persamaan yang ada di sampingnya ini. Jadi kalau kotangan hiperbolikus X itu sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi E pangkat X dikurangi E pangkat min X. Kemudian kalau sekan hiperbolikus X itu kan berarti sama dengan
cos hiperbolikus X. Nah, ini persamaannya adalah 2 per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Sedangkan kalau yang kosekan, ini bedanya hanya di ininya ya, baginya aja ya. Kalau yang sekan itu plus, kalau yang kosekan ini minus. Itu. Nah, ini gampang gambarannya. Jadi, ya, jadi ini penggambarannya. Jadi kalau misalkan ya E pangkat X per 2, kalau diplot di bidang kartesian ya, sumbu X sendiri itu grafiknya seperti ini yang warna pink ini ya. Warna pink ini. Seperti ini. Kemudian kalau minus E pangkat min X per 2, kalau diplot ini yang bawah ini, warna pink bawah ini. Nah, yang atas ini E pangkat X per 2, kalau misalkan dijumlah dengan E, yang di bawah ini minus E pangkat min X per 2. Nah, komposisi antara dua ini itu kita bisa gambarkan yang grafik warna biru ini. Nah, ini adalah penjumlahan dari E pangkat X per 2 ditambah dengan min E pangkat min X per 2. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, ini itu disebut dengan fungsi sinus hiperbolikus X. Seperti itu. Kemudian kalau yang ini juga sama. Nah, kalau kosinus itu kan yang gunakan persamaan yang ini plus ya. Nah, kalau misalkan digambarkan itu grafiknya seperti ini. Jadi kalau E pangkat min X per 2 ditangkan yang sama seperti ini ya. Kemudian kalau E pangkat X per 2, nah, kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Nah, maka komposisinya adalah yang di tengah ini ya. Gitu. Gabungannya antara E pangkat min X per 2 dan E pangkat X per 2 ini adalah yang warna biru. Ini FYI aja ya, kalian nggak perlu menghafalkan. Kemudian kalau tangan itu seperti ini, yang warna biru. Kalau maksudnya tangan hiperbolikus ya, soalnya tangan hiperbolikus beda dengan tangan biasa ya. Kemudian kalau ini kotangan hiperbolikus, nah kalau kotangan hiperbolikus juga ini ada dua nilainya ya. Jadi ada dua kurva kalau kotangan hiperbolikus itu. Kemudian ini untuk yang sekan hiperbolikus. Nah, dan yang ini adalah kosekan hiperbolikus. Jadi berbeda-beda ya untuk tiap fungsi hiperbolik itu. Karena memang persamaannya itu juga berbeda. Jadi kalau misalnya di plotting ke bidang kartesian pasti juga akan berbeda kayak gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya mirip ya dengan fungsi trigonometri. Ada persamaan-persamaan tertentu itu yang bisa disederhanakan. Nah, kalau di fungsi trigonometri, kan contohnya ada sinus kuadrat X, ini saya bahas fungsi trigonometri ya, ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1, seperti ini kan, ini yang sudah umum kita kenal ya. Penjumlahan sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, di fungsi hiperbolik ini juga memiliki persamaan-persamaan tertentu, gitu. Jadi tidak berlaku lagi persamaan ini ya. Jadi fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik, nah itu penyederhanaan persamaannya itu bisa berbeda kayak gitu. Jadi ini hanya berlaku untuk fungsi trigonometri saja. Nah, kalau di fungsi hiperbolik, jadi kita bisa gunakan persamaan ini kosinus hiperbolikus kuadrat X dikurangi sinus hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan 1. Nah, apakah memang ini dikurangi kosinus hiperbolikus kuadrat X dikurangi sinus hiperbolikus kuadrat X ini sama dengan 1? Nah, ini kita bisa buktikan. Kayak gitu. Sebenarnya persamaan ini yang atas ini, ini kan sebenarnya juga hasil dari pembuktian juga. Nah, sehingga kita bisa gunakan, oh kalau misalnya ini jumlah dengan ini, maka hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, ini juga bisa dibuktikan. Nah, kosinus hiperbolikus kuadrat X dikurangi sinus hiperbolikus kuadrat X itu sama dengan, nah maka persamaannya cos apa? Kan E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2.
Nah, ini kan ada persamaannya cos ya. Karena ini ada kuadrat, maka kita kuadratkan. Dikurangi kalau sinus itu sama dengan cos, hanya yang di sini itu minus. Ya, minus. Nah, ini kalau dikuadratkan, kalau misalnya dikuadratkan berarti ini kan seperempat. Dan ini kalau E pangkat X kalau dikuadratkan kan E pangkat 2X. Gitu. Ditambah 2E pangkat 0, ditambah E pangkat minus 2X. Ini kalau dikuadratkan ya. Kemudian ini dikurangi, ini hasil kuadrat ini. Nah, maka kita bisa sederhanakan kan. Seperempat E pangkat 2X. Ini juga minus seperempat E pangkat 2X. Maka saling menghilangkan yang ini ya. Yang ini dan ini kan menghilangkan. Kemudian 2E pangkat 0 minus minus 2E pangkat 0 ini kan berarti 1. Ya. 2E pangkat 0, E pangkat 0 kan 1. Nah, E pangkat 0 kan 1. Berarti ini 1 kali 2, ini kan 2 ya. Ya. Hasilnya ini kan berarti 2. Ini berarti hasilnya adalah minus 2. 2 min min 2. Berarti kan 4. 4, tapi ini di sini ada seperempat. Maka 4 per 4 sama dengan 1. Gitu. Maka 1 kita tulis di sini. Kemudian yang luas yang terakhir, E pangkat min 2X. Nah, E pangkat min 2X dikurangi E pangkat min 2X, maka saling menghilangkan kan 0 juga. Ya udah Mbak Arti, ini berarti 0 plus 1 plus 0 kan, berarti hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, maka sesuai ya hasil pembuktiannya ini. Maka kalian kalau misalkan menemukan ada persamaan seperti ini, nah maka ini itu adalah sama dengan 1. Gitu ya. Sama, jadi kita bisa gunakan persamaan itu. Kemudian jika persamaan yang pertama itu dibagi dengan kosinus hiperbolikus kuadrat X. Jadi persamaan ini dibagi sama cos. Bagi cos hiperbolikus kuadrat X. Ini juga dibagi cos hiperbolikus kuadrat X. Ini juga dibagi cos hiperbolikus kuadrat X. Nah, maka kita bisa dapatkan persamaan yang lain. Kosinus kuadrat X, kosinus hiperbolikus kuadrat X dibagi dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1 kan ya. Nah, sin per cos tangen hiperbolikus kuadrat X. Sama dengan, nah ini seper cos itu berarti kan apa? Sekan kan ya. Jangan lupa ini kalau dilihat nih. Sepercos itu kan sekan. Maka ini adalah sekan kuadrat X. Nah, maka kita bisa dapatkan persamaan yang lain ini. 1 dikurangi tangan hiperbolikus kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, kalau dipindah ruaskan, maka jadinya seperti ini ya. Kemudian jika persamaan yang pertama itu dibagi dengan sinus hiperbolikus kuadrat X, maka ini caranya sama ya, cuman yang tadi kan dibagi dengan kosinus hiperbolikus, kalau yang ini dibagi sinus hiperbolikus kuadrat. Maka diperoleh persamaan ini. Nah, jadi ini tadi ada persamaan yang pertama kan ini, persamaan yang kedua itu ini ya, persamaan yang ketiga ini. Gitu. Nah, kemudian sama dengan fungsi trigonometrik. Jadi fungsi hiperbolik baik sin cos itu juga ada rumus penjumlahan maupun pengurangan. Nah, jadi kalau misalkan sinus hiperbolikus x ditambah y, maka kita bisa gunakan aturan yang di sini. Kalau sin hiperbolikus x plus y, maka sin hiperbolikus x cos hiperbolikus y ditambah cos hiperbolikus x dikali sin hiperbolikus y. Nah, begitu juga dengan persamaan-persamaan yang lain, yaitu penjumlahan maupun yang pengurangan. Tinggal mengikuti aja aturan yang sudah ada di sini. Jadi kalian nggak perlu menurunkan, langsung gunakan aja aturan-aturan yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan aja sinus hiperbolikus Oke, misalkan di sini 25 plus
Misalkan aja misalkan 40. Maka saya bisa gunakan yang ada di sini. Sinus hiperbolikus 25, kosinus hiperbolikus ini sama ya. Kosinus hiperbolikus 40 ditambah kosinus hiperbolikus 25 sinus hiperbolikus 40 seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama ya. Kalau kalian cari sinus hiperbolikus 65 itu bisa dijabarkan lewat seperti ini juga. Hasilnya sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan, seperti itu. Jadi sama aja. Kemudian mungkin sebelum ini ya, mungkin kalian bisa coba buka ya kalkulator. Bisa coba buka kalkulator di sini. Jadi biar ada gambaran, jadi hiperbolikus itu maksudnya seperti apa kalau misalkan kita bisa gunakan kalkulator misalkan ya. Nah, umumnya biasanya ada yang nah ini saya gunakan ini ya scientific calculator di sini. Di sini ada trigonometri. Nah, biasanya kalau di kalkulator itu ada tulisan HI, HYP ini adalah maksudnya hiperbolikus ya. Kayak gitu. HYP ini hiperbolikus. Nah, kemudian ini sinus, kosinus, tangen. Nah, kalau umumnya kalau tanpa hiperbolikus ya, maka hasilnya nanti keluarnya fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, gitu, dan juga sekan. Ini fungsi trigonometri. Nah, untuk bisa menggunakan fungsi misalkan tadi ya, sinus hiperbolikus 25, kayak gitu, maka kalian bisa tekan hurufnya, tekan angkanya dulu ya, misalkan di sini 25, kemudian trigonometri hiperbolik nah, ketika ditekan hiperbolik langsung tekan sinus kayak gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Kalau misalkan tidak ditekan hiperbolik, misalnya ini ditekan angka 1, kemudian langsung sinus seperti ini, nah hasilnya 0,017. Tapi kalau misalkan dengan yang angka yang sama, 1, trigonometri hiperbolik, nah ini sinus hiperbolik, hasilnya 1,17. Jadi berbeda yang tadi sudah 0,017, yang sinus tadi adalah yang sinus hiperbolikus adalah 1,17 kayak gitu. Nah, jadi ada ini ya, biasanya ada tanda H juga kalau di kalkulator gitu ya. Jadi jangan, biasanya sih nggak bisa kalau nekan ini dulu. Nah, misalkan biasanya kalau awal mana ini? Pokoknya biasanya sih nekannya angkanya dulu baru ini ya, fungsi hiperbolikusnya. Jadi jangan kebalik, fungsinya hiperbolikusnya dulu baru angka, soalnya pasti nilainya berbeda. Misalkan saya close lagi, saya buka ya. Nah, misalkan ini ya saya tekan dulu. Tadi kan saya masukkan angkanya dulu ya, baru tekan hiperboliknya. Nah, sekarang kalau misalnya hiperbolik sinus, nah, maka hasilnya ya ini tadi 0 kayak gitu. Nah, misalnya kita masukkan di sini 2, ya sama dengan 2 kayak gitu. Jadi alurnya biasanya itu kalau misalnya kita mau cari sinus lebih dari 2 ya 2, kemudian hiperbolik sinus. Nah, maka ini hasilnya langsung menyesuaikan kayak gitu. Ini hasilnya hiperbolik dari 2. Oke, mungkin itu ya untuk pengenalan lewat kalkulator. Kemudian, nah ini kalau misalkan bisa kita rangkum ya, tadi kan ada beberapa persamaan ya. Nah, bisa kita nah, kalau bisa kita rangkum di sini,
kosinus kuadrat hiperbolikus kuadrat X dikurangi sinus hiperbolikus kuadrat X itu sama dengan 1. Kemudian ini sinus hiperbolikus 2X itu sama dengan, jadi ini beberapa persamaan yang bisa digunakan, sama dengan 2 kali sinus hiperbolikus X kali kosinus hiperbolikus X. Ini yang persamaan yang kedua ini sebenarnya serupa ya dengan fungsi trigonometri. Sinus 2X kan sama dengan 2 sin X cos X kan seperti itu ya. Nah, kalau fungsi hiperbolikus juga masih sama yang konsepnya. Kemudian kosinus hiperbolikus 2X itu sama dengan kosinus hiperbolikus kuadrat X ditambah sinus hiperbolikus kuadrat X. Kemudian ini kosinus hiperbolikus kuadrat X itu sama dengan kosinus hiperbolikus 2X tambah 1 dibagi 2. Dan juga persamaan-persamaan yang lain kayak gitu. Jadi ini bisa membantu kalian ya kalau misalkan nanti menyelesaikan persoalan kayak gitu. Jadi ini beberapa persamaan yang bisa digunakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya ke turunan dari fungsi hiperbolik. Nah, ini kalau turunan dari sinus hiperbolikus U. Nah, ini kan turunan pertama ini ya. D per dx sinus hiperbolikus U. Nah, maka kita bisa gunakan, kalau mau menurunkan, maka kita bisa gunakan persamaan sinus hiperbolikus itu kan tadi E pangkat U, kalau misalnya di sini U maka mengikuti ya U, E pangkat U dikurangi E pangkat min U dibagi 2. Ini kan persamaan yang tadi. Nah, kemudian kita turunkan. Nah, E pangkat U kalau diturunkan kan ya E pangkat U. Kemudian di sini DU per DX. Gitu. Karena ini U ya, bukan X. Jadi kalau misalkan saya tuliskan D per DX sinus hiperbolikus dari X. Seperti ini. Turunannya, maka langsung aja kan. Misalkan ini per dx, maka kan ini saya E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2 seperti ini. Nah, E pangkat X kalau diturunkan ya E pangkat X kan gitu ya. Kemudian E pangkat min X kalau diturunkan maka kan minus E pangkat min X gitu ya. Maka ini jadi plus minus minus jadi plus E pangkat Nah, E pangkat min X dibagi 2. Jadi hasilnya kan hanya seperti ini ya. Nah, jadi E pangkat X ditambah E pangkat min X. Nah, ini sebenarnya kan adalah fungsi cos kan ya. Cos. Ini kan fungsi cos E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Nah, ini kan sama. Berarti turunan dari sinus hiperbolikus X adalah kosinus hiperbolikus X. Gitu. Nah, ini kalau misalkan ini X. Nah, tapi kan terkadang persamaan itu kan fungsinya tidak hanya X seperti ini, tapi berupa di dalamnya itu ada persamaan lain. Misalkan X plus 2, X kuadrat, min 1, dan lain-lain. Maka di sini untuk mempermudah kita simbolkan U seperti itu. Nah, jadi U di sini itu nanti tergantung U di sini adalah gabungannya, jadi gabungan dari beberapa fungsi umumnya seperti itu. Bisa X plus 1, X min 1, X kuadrat plus 1, dan yang lain-lain. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa gunakan ini E pangkat U dikali turunan pertama dari E. Gitu. Kalau ini kan turunan pertama dari X berapa? 1 kan ya, maka tidak perlu ditulis. Ditambah E pangkat min U, nah ini turunan pertama dari ini. Nah, maka turunan pertama dari sinus hiperbolikus U adalah kosinus hiperbolikus U dikali turunan pertama dari U. Jadi kalau misalkan langsung ini saya beri contoh sinus hiperbolikus dari 2x plus 1 misalkan seperti ini.
Maka ini U-nya dari mana? Ini adalah U kan ya, ini U. Maka kita tinggal tuliskan turunan dari sinus adalah kosinus, itu kan dari sinus hiperbolikus adalah kosinus hiperbolikus. Nah, U-nya kita masukkan 2x plus 1 kan gini. Tinggal dikali dengan turunan pertama dari U. Nah, berarti kan D 2x plus 1 per dx. Dikali, nah ini turunannya berarti turunan dari 2x plus 1, 2, kan gitu ya. Nah, maka hasilnya 2 kosinus hiperbolikus 2x plus 1. Seperti ini. Nah, gimana sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dilanjutkan? Silakan dipahami dulu. Gimana, ada yang ditanyakan untuk turunan sinus hiperbolikus dari suatu fungsi? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, belum ada. Nah, terus fungsi-fungsi yang lain bagaimana? Nah, ini sudah ditabelkan. Ya, jadi kalian bisa gunakan memanfaatkan tabel ini aja. Gitu. Jadi ini adalah turunan pertama dari sinus hiperbolikus U adalah kosinus hiperbolikus U dikali dengan turunan pertama dari U. Kemudian di sini kosinus hiperbolikus U kalau diturunkan jadi sinus hiperbolikus U dikali turunan pertama dari U. Kalau turunan pertama dari tangan hiperbolikus U, nah gunakan secant kuadrat U dikali turunan pertama dari U. Begitu juga dengan yang lain, kayak gitu. Nah, kemudian kalau integralnya sebenarnya tinggal kebalikannya aja. Kalau turunan pertama dari sinus hiperbolikus U tadi kan kosinus hiperbolikus U dikali turunan pertamanya. Nah, maka kalau integral dari cos, maka integral dari cos adalah sinus. Gitu. Integral dari sin adalah cos. Integral dari ini secant kebalikan kan integral dari secant kuadrat berarti adalah tangan X. Tangan hiperbolikus U. Nah, ini adalah tabel turunan maupun integralnya. Jadi bisa langsung misalkan integral dari secant kuadrat, secant hiperbolikus kuadrat, misalkan aja 2x. Nah, ini ada dx kan. Nah, integral dari secant kuadrat 2x dx, secant kuadrat, maka gunakan ini. Sama dengan tangan hiperbolikus U-nya mana? U-nya kan berarti yang ini 2x. Jadi langsung aja nanti tangan hiperbolikus dari 2x plus C seperti itu. Kalau ini nggak ada batasnya berarti tambah C ya. Jangan lupa. Nah, ini integralnya yang masih undefinite. Oke, untuk turunan dan juga integral fungsi hiperbolikus ini sudah ya, kita coba latihannya. Jadi ini contohnya misalkan diminta untuk mencari turunan pertama dari tangan hiperbolikus akar 1 plus T kuadrat. Maka kita dengan mudah kalau misalkan turunan tangan hiperbolikus, jadi kan yang ini ya. Gunakan yang ini ya. Tangan hiperbolikus U diturunkan. Hasilnya adalah secant kuadrat U du per dx. U-nya mana? U-nya kan ini. Maka tinggal menyesuaikan secant kuadrat U. U-nya ditulis lagi dikali turunan pertama dari U. Turunan pertama dari akar 1 plus T kuadrat. Nah, turunan pertama dari akar 1 plus T kuadrat. Nah,
itu adalah ini kan, T per akar 1 plus T kuadrat. Gitu. Jadi tinggal diturunkan biasa saja. Sekan kuadrat akar 1 plus T kuadrat. Oke, kemudian nah, kemudian ini integral dari tangan hiperbolikus X dx. Nah, kalau tangan hiperbolikus X itu ada nggak integralnya? Kalau misalkan kita lihat tabel ini. Tangan kan nggak ada ya tangannya. Maka kita uraikan dulu. Tangan itu kan sama dengan sinus hiperbolikus X dibagi kosinus hiperbolikus X. Nah, jadi kita ubah dari ini menjadi ini dulu. Nah, kemudian setelah ini, nah kita lakukan permisalan ya. Jadi sinus hiperbolikus X dx. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi emang ini ya harus jeli ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini, d per dx kosinus hiperbolikus u sama dengan sinus hiperbolikus u du per dx. Nah, kalau misalkan aja ini ya, dx ini saya pindahkan ke sini, dx ya, ini hilang ya, saya pindahkan ke sini. Jadi perkalian kan ini coret ini coret ya. Maka sisanya d kosinus hiperbolikus u sama dengan sinus hiperbolikus u dx kayak gitu. Nah, maka ini kita bisa gunakan. Jadi kalau misalkan x, maka d kosinus hiperbolikus x ya sama dengan sinus hiperbolikus x. Nah, maka ini sinus hiperbolikus x dx ini bisa diubah menjadi ini. Oke. D kosinus hiperbolikus x. Nah, setelahnya ini kalau seper kosinus hiperbolikus x, nah integral ya maaf, integral seper kosinus hiperbolikus x d kosinus x. Ini sebenarnya kan serupa kan dengan integral kalau misalkan ini kita lakukan permisalan seper x. Kosinus hiperbolikus x adalah misalkan aja mungkin u aja ya, kita gunakan u. Nah, ini adalah u, ini adalah u berarti ya, du. Integral dari seper u du, maka pasti hasilnya adalah ln u seperti ini. Jadi ini bisa dimisalkan seperti ini sama dengan fungsi yang lain. Nah, maka ini tinggal diuraikan aja. U-nya tadi adalah kosinus hiperbolikus X, jadi dikembalikan lagi. Nah, ingat bahwa yang namanya integral seper X atau integral seper kosinus hiperbolikus X dengan X-nya itu, dx-nya itu adalah kosinus hiperbolikus X, maka hasilnya pasti ln kayak gitu, tergantung fungsinya. Jadi ini bisa diubah menjadi seperti ini. Oke, ini memang agak ribet ya sedikit. Oke, kemudian coba kita selesaikan ini, ada contoh yang lain. Oke, contoh latihan ya maksudnya. Nih, ini integral, ini sekarang integralnya integral yang berbatas ya. Integral dari 0 sampai dengan 1 sekan hiperbolikus kuadrat x dx. Oke. Maka kalau ini saya rasa ini ada ya integralnya. Nah, yang enggak ada itu hanya tangan aja integralnya itu dan juga kotangan. Nah, ini sekan hiperbolikus kuadrat UDU sama dengan tangan hiperbolikus U. Maka kalau yang ini sama dengan tangan hiperbolikus U kan gitu. U-nya apa? X kan ya. Kan yang ini. Tinggal kita masukkan nanti batasnya dari 0 sampai dengan 1. Nah, kalian pasti membutuhkan kalkulator kalau untuk menghitung ini. Gitu. Jadi ini berarti tangan hiperbolikus 1 dikurangi tangan hiperbolikus 0. Kayak gitu. Nah, gunakan kalkulator ya untuk menyelesaikan ini.
Silakan ada yang bisa bantu saya untuk menghitung ini. Coba gunakan kalkulator ya. Tangan hiperbolikus 1 dikurangi tangan hiperbolikus 0. Oke, silahkan dicoba dulu. Gimana? Ada yang sudah? Ayo biar latihan menggunakan kalkulator nih, khususnya di fungsi hiperbolik. Kalau bisa kalian ini ya, install scientific calculator ya di handphone ya. Jadi kalau nggak punya kalkulator, kalian bisa gunakan handphone kalian itu sebagai bantu. Saya sudah, Bu. Ketemunya 0,7 itu. Oke, tangan hiperbolikus 1 berapa nilainya? Nilainya 0,761. Oke, tangan hiperbolikus 0, 0 ya. Iya, Bu. Oke, sehingga sehingga hasilnya adalah 0,761 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk soal yang D dan E, nah ini silahkan dicoba. Saya beri waktu 10 menit ya. Kita break sekalian aja, kalian coba ngerjakan latihan untuk soal yang D dan juga E. Untuk soal yang D, ini kan sinus hiperbolikus kuadrat X. Nah, kalau yang namanya sinus hiperbolikus kuadrat pasti tidak ada di tabel ini kan. Nah, maka kalian gunakan itu tadi persamaan identitas fungsi hiperbolik. Sinus hiperbolikus kuadrat X. Nah, ini kan, maka gunakan ini. Nah, gunakan persamaan ini ya. Kemudian untuk yang soal yang ini, nah ini umum ya, jadi 3 sin hiperbolus X ditambah 2 kosinus hiperbolus. Ini kan sin sama cos ini kan bisa diintegralkan semua. Gitu. Jadi ini saya bantu ubahkan, jadi ini itu sama dengan 0 sampai dengan 1 sinus hiperbolikus kuadrat X, berarti kan kosinus hiperbolikus 2X dikurangi 1 per 2 ya. Oke. Nah, oke, ini kalau seperti ini kosinus 2X, hiperbolikus 2X ini kan bisa diintegralkan. Jadi ini, oke, kita bahas bersama-sama untuk soal yang D. Oke, jadi untuk yang soal D, ini kan soalnya kita ubah kan.
dari sinus hiperbolikus kuadrat X itu kan karena sesuai sifatnya tadi yang identifikasi hiperbolik. Nah ini kan sama dengan kosinus hiperbolik 2x dikurangi 1 dibagi 2 gitu. Nah maka kita tinggal integralkan saja kosinus ini untuk mempermudah per 2 ini kan kita bisa taruh di luar saja ya, jadi ini kan setengah gitu. Kemudian ini saya tulis lagi aja kosinus hiperbolikus 2x min 1 dx setengah. Nah ini integral dari kosinus 2x. Integral dari kosinus 2x tadi adalah sinus, kalau integral dari kosinus hiperbolikus x kan sinus hiperbolikus x. Kalau integral dari kosinus hiperbolikus 2x adalah sinus hiperbolikus 2x. Nah, ingat karena di sini ada 2, maka per 2 kan gini ya. Kosinus hiperbolikus 2x kalau diintegralkan adalah setengah dikali sinus hiperbolikus 2x. Seperti itu. Ini sama dengan fungsi trigonometri pada umumnya. Jadi kalau misalkan integral dari cos 2x dx, ini kan berarti setengah ya sinus 2x. Oke ya, seperti ini ya. Ini juga sebenarnya sama. Kemudian dikurangi 1 kalau diintegralkan berarti keluar jadi x. 0, 1. Nah, ini setengah aja. Terus ini kita tinggal substitusikan aja. Sinus hiperbolikus 2 kali 1 kan dibagi 2. Nah, dikurangi 1. Ini kurang lebar ini. Ini saya pindah ke sini ya. Yang lebar setengah sinus hiperbolikus 2 bagi 2 ini dikurangi 1 dikurangi dengan sinus hiperbolikus 0 2 dikurangi 0 ini ya. Nah kita tinggal selesaikan ini sinus hiperbolikus 2. Nah sinus hiperbolikus 2 itu tadi saya gunakan misalkan kita coba ya gunakan ya ini dulu aja. Oke, sinus hiperbolikus 2 3,62 ya. 3,6 dibagi 2 dikurangi 1. Jadi ini 3,6 dibagi 2, 1,8 dikurangi 1. Ini langsung aja ya ini 1,8 saya bulatkan aja dikurangi 1. Ini dikurangi sinus hiperbolikus 0, harusnya sih 0. Ini coba kita cek lagi. Sinus hiperbolikus 0, 0. Sinus hiperbolikus 0 kan ya hasilnya. Oke, sehingga ini 0 semua. 0. Nah, maka sisanya 1,8 dikurangi 1 itu kan berarti 0,8. Ya ini sudah dibagi 2 ya. Oke. Jadi kan 0,8. 0,8 dibagi 2. 0,8 per 2 berarti kan jadi sekitar 0,4 sekian. Ini kan tadi saya bulatkan ya. Sekitar 0,4 ya. Itu
tadi jawabannya David ini masih kurang ini ya, kurang sedikit ya, kurang tepat. Mungkin dari awal itu ada yang keliru kayaknya David ini, yang di atas ini. Oke, terus untuk yang ini siapa ini? Aurelia ini juga mencoba yang D ya. Oke. Sinus hiperbolikus. Oke. Ini jadi ini kosinus hiperbolikus 2x ya dikurangi 1. Jadi ini itu bukan kosinus hiperbolikus 2x min 1. Jadi ini bukan seperti ini ya. Gitu. Bukan seperti ini. Jadi banyak yang seperti yang Aurelia ini kan 2x min 1 seperti ini hitungnya. Nah, berbeda. Jadi harusnya ini kosinus hiperbolikus 2x dikurangi 1 seperti itu. Ini dibagi 2. Ini ya, nah maksudnya seperti ini. Nah, jadi persamaannya gini, bukan, kan beda antara misalkan sinus misalkan aja sinus theta dikurangi 1, misalkan gini ya. Ini kan kadang ada yang mengartikan sinus theta dikurangi 1, theta min 1 seperti ini. Nah, ada yang mengartikan sinus theta dihitung dulu baru dikurangi 1 seperti itu. Nah, maksudnya yang ini itu sama dengan ini. Itu ya ini apa tetanya itu dihitung terlebih dahulu baru nanti dikurangi 1. Jadi sifat-sifat yang ada di sini itu ini saya buat seperti ini aja. Nah, ini ya. Kalau kosinus hiperbolikus kuadrat X itu sama dengan kosinus hiperbolikus 2X ditambah 1 dibagi 2. Kayak gitu ya. Ini juga sama. Kosinus hiperbolikus kuadrat itu sama dengan kosinus hiperbolikus 2X dikurangi 1. Jadi tetanya kalau kita bisa uraikan ya, tetanya itu bukan 2X min 1, tapi ya tetanya itu 2X. Tapi nanti dikurangi 1. Nah, ini kan sebenarnya dari hasil penurunan dari persamaan yang di atasnya ini. Kayak gitu. Ya, jadi kelirunya di situ ya. Ini untuk Aurelia. Oke, dari sini ada mau ditanyakan terkait penyelesaiannya ini. Untuk yang soal nomor D, untuk Aurelia dan David gimana? Sudah paham ya letak kesalahannya itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, untuk yang silahkan kalian coba ya nanti untuk tugas ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke fungsi inversi berbalik. Nah, sama dengan fungsi-fungsi yang lain seperti logaritma, eksponensial, trigonometri. Nah, itu kan bisa dicari inversnya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalkan di sini Y sama dengan sinus inverse dari sinus hiperbolikus X. Atau di sini biasa disebutkan Y sama dengan arkes ya. Bacanya bisa arkes sinus hiperbolikus X. Nah, ini sama bacanya seperti itu. Nah, maka sin hiperbolikus Y ya sama dengan X. Jadi tinggal dibalik saja.
Nah, fungsi inversnya itu ya seperti ini. Ada pangkat min satunya. Gitu. Sama dengan fungsi trigonometri. Arkes sinus, arkes kosinus, kayak gitu ya. Nah, ini kan biasa ada pangkat min satu di atasnya. Nah, itu menandakan inversnya. Gitu. Kemudian ini juga serupa ya dengan yang trigonometri. Nah, langsung aja ke sini. Jadi kalau misalkan fx itu sinus hiperbolikus inverse dari sinus hiperbolikus x atau arkes sinus dari arkes sinus hiperbolikus x. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan ini. Ln dari x ditambah akar x kuadrat plus 1. Nah, jika fx-nya itu sama dengan kosinus atau arkes kosinus hiperbolikus x atau inverse dari kosinus hiperbolikus x, maka fx-nya itu sama dengan ln dari x ditambah akar x kuadrat min 1. Seperti itu. Nah, jadi ini teorema-teorema atau persamaan yang bisa digunakan. Oke. Kemudian ini untuk yang kosekan dan juga yang sekan. Ini ya, jadi persamaannya ini kalian tidak perlu menghafalkan ya, cukup bisa melihat aja kalau arkes sinus hiperbolikus, nah itu sama dengan persamaan apa? Ternyata sama dengan persamaan ln x plus akar x kuadrat plus 1. Nah, kemudian ini kalau misalkan tadi itu kan berupa inverse-nya ya, ini adalah fungsi-fungsi inverse. Nah, kalau misalkan turunan dari inverse-nya seperti apa? Nah, maka kalau misalkan turunan dari inverse-nya, maka ini turunan pertama ya dituliskan d per dx dari inverse dari sinus hiperbolikus. Oh, di sini U adalah di mana fungsi yang di dalamnya itu terhadap beberapa fungsi, satu gabungan fungsi, itu biasa disebut U kayak gini ya, jadi menggunakan simbol U kayak gini. Jadi turunan pertama dari inverse atau arkes sinus hiperbolikus U itu sama dengan 1/akar 1 plus U kuadrat dikali turunan pertama dari U. Jadi kalau misalkan aja D sinus hiperbolikus pangkat min 1 atau arkes sinus hiperbolikus dari misalkan aja 2x min 1, ini sebagai U-nya ya, ini U-nya. Saya kurung aja biar ini kelihatan kalau ini U-nya, ini tetanya gitu maksudnya. Nah, maka untuk bisa mengetahui turunan dari arkes sinus hiperbolikus ini, nah maka kita bisa langsung gunakan persamaan yang di sini. Separ ini sudah diturunkan ya, jadi kalian tidak perlu menurunkan lagi, maksudnya ini kalian bisa langsung gunakan aja. Plus U-nya mana? U-nya adalah 2x min 1 dikuadratkan dikali dengan turunan pertama dari U, 2x min 1 diturunkan terhadap U. Separ akar 1 plus, ini dikuadratkan, bisa tulis ini aja ya, dikali ini diturunkan, berarti 2x min 1 kalau diturunkan bisa 2, seperti itu kan. Nah, ini adalah hasil turunan pertama dari arkes sinus atau inverse sinus hiperbolikus dari 2x min 1. Kayak gitu, ini hasilnya 2 akar 1 plus 2x min 1 dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa langsung gunakan persamaan yang ada di sini. Kalau turunan dari inverse-nya kosinus hiperbolikus apa? Nah, maka gunakan yang di sini persamaan-persamaannya. Gitu. Kita langsung ke integral aja. Nah, kalau tadi kita bahas turunan ya dari fungsi inverse-nya, sekarang kita balik. Kalau tadi kan turunan dari inverse ketemu ini kan ya, per akar 1 plus U kuadrat, per 1 min U kuadrat, nah tergantung fungsi hiperboliknya, fungsi inverse hiperboliknya. Nah, maka kalau mencari integral, kalau ini turunan dari ini kan ini, nah kalau integral dari ini maka hasilnya adalah fungsi inverse-nya, kayak gitu kan. Nah, ini, jadi kita tinggal balik aja, integral dari seper akar 1 plus U kuadrat DU. Nah, maka kalau
ketemu soal yang seperti ini itu serupa dengan sinus hiperbolikus pangkat min 1 dari U gitu, atau atas sinus hiperbolikus dari U gitu. Nah, tinggal ini nanti bisa disamakan sinus hiperbolikus pangkat min 1 atau inverse sinus hiperbolikus tadi itu kan sama dengan ini ya, len ini. Nah, maka bisa disamadengankan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan integral DU per akar U kuadrat min 1. Nah, ini itu kalau misalkan kita hitung pasti nggak bisa kan ya. Misalkan aja integral, misalkan di sini seper akar 1 plus X kuadrat. Nanti yang kayak gini ya. Ini soal yang kemarin ya untuk PS dx. Nah, ini kita nggak bisa selesaikan dengan integral biasa, kayak gitu. Kita akan kesulitan. Nah, ini sebenarnya itu adalah kita tinggal mengkonversi aja. Jadi, lewat persamaan ini itu sebenarnya adalah sinus hiperbolikus yang diinverskan, kayak gitu. Nah, atau arcus sinus dari hiperbolikus. Maka ini sama dengan sinus hiperbolikus pangkat min 1 atau arcus sinus dari U-nya apa? U-nya adalah yang di sini ya, U-nya adalah X. Itu. Atau bisa dituliskan arcus sinus hiperbolikus X plus Y. Arcus itu ARC ya. ARC sinus hiperbolikus X. Ini saya kurung aja. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang cos juga sama. Nah, untuk yang ini misalkan persamaan DU per 1 min U kuadrat. Nah, ini sebenarnya ada dua nilai ya. Bisa menggunakan tangan hiperbolik inverse tangan hiperbolikus U ditambah C, ataupun inverse kotangan hiperbolikus U kayak gitu. Nah, nanti tinggal melihat U-nya. Kalau U-nya kurang dari 1 maka gunakan yang tangan ini. Kalau U-nya itu lebih dari 1 gunakan yang kotangan. Oke, kemudian ini untuk yang integral DU per U akar 1 min U kuadrat. Nah, itu sama dengan minus inverse secant hiperbolikus ya dari U plus C. Nah, ini kalau misalkan dicek di yang persamaan saya sebelumnya, itu kan sama dengan len 1 plus ini akar 1 min X kuadrat plus X kayak gitu. Kemudian yang ini juga sama, integral dari DU per akar DU per U akar 1 plus U kuadrat. Nah, ini sama dengan minus kosekan hiperbolikus pangkat min 1 atau inverse kosekan hiperbolikus U plus C. Kalau misalkan ketemu dengan persamaan yang misalkan aja ini ya. Misalkan di sini itu X kuadrat. Nah, jadi integral dari dx per 2x akar 1 plus 4x kuadrat. Maka kalau seperti ini, kalau integral seper, maka kan pasti hasilnya kalau yang dulu pasti hasilnya ln kan ya. Nah, tapi ln itu kan hanya kalau misalkan seper x, kemudian kalau misalkan persamaannya tidak serumit ini. Nah, tapi kalau misalkan yang seperti ini, maka bisa gunakan yang pendekatan-pendekatan hiperbolik kayak gitu. Maka ini langsung saja nih. U-nya berarti berapa? U-nya berarti kan kalau ini U-nya 2X kan ya. Nah, karena 2X dikuadratkan adalah 4X kuadrat. Nah, maka U-nya itu adalah 2X. Maka langsung aja kosekan nah, ini inverse kosekan hiperbolikus. Dari U-nya adalah 2X. Nah, kalau disamakan
tinggal dituliskan lemnya, X-nya dimasukkan. Itu ya. Oke, atau cukup seperti ini aja, nggak apa-apa. Ya, jadi itu ya untuk soal yang kemarin itu sebenarnya untuk integralnya bisa gunakan pendekatan ini. Ini kan soal yang kemarin ya, untuk yang soal A ya kan kemarin seperti ini, nomor ketiga itu. Kemudian untuk soal yang satunya lagi, untuk yang B kan yang mana ya, satu. Ini sebenarnya integral. Jadi gunakan pendekatan itu inverse hiperbolik. Nah, jadi sekarang ini ada latihan ya, kita coba dulu aja. Ini di contohnya yang nomor satu. Ini diminta untuk mencari turunan ya, turunan pertama dari inverse hiperbolikus. Inverse sinus hiperbolikus sepertiga X. Nah, maka ini sepertiga X-nya bisa sebagai U-nya. Nah, cari turunan. Cari turunannya berarti kan yang satu ya. Maka kan cari D sinus hiperbolikus. Ini inverse sinus hiperbolikus ya pangkat min 1. Berarti dari sepertiga X per dx. Nah, diminta untuk mencari turunan pertama dari ini. Nah, maka kita gunakan yang ini. Nah, tinggal sesuaikan aja. Seper akar 1 plus U kuadrat DU per DX. Nah, U-nya tadi kan sudah ada. U-nya tadi kan sepertiga X. Maka kita tinggal tuliskan. Ini bila bisa ini dulu, bisa dimisalkan dulu seperti yang tadi ya, atau bisa langsung kayak gitu. Berarti ini seper akar dari 1 plus U kuadrat. Ini saya tulis dulu aja ya, ini misalkan U. Saya tulis U dulu aja. Dikali DU per DX. Ini. Maka seper akar 1 plus, nah U-nya itu kan berarti sepertiga X-nya. Sepertiga X dikuadratkan. Sepertiga X dikuadratkan. Dikali turunan dari sepertiga X. Turunan pertama dari sepertiga X. Maka kita tulis saja. Jadi ini bisa taruh sini. Akar 1 plus sepertiga X dikuadratkan seper9 X kuadrat. Ini kan dikali dengan hasil turunan dari turunan pertama di sepertiga X sebagai X. Sepertiga. Nah, berarti hasilnya itu adalah sepertiga dibagi akar 1 plus seper9 X kuadrat. Nah, itu. Jadi ini untuk nomor 1. Ya, kemudian mungkin yang 2, 3, 4, 5 nanti silakan kalian kerjakan ya. Saya beri contoh yang nomor 1. Kemudian untuk yang ini nomor 6 ini untuk integral, ini saya juga kasih contoh. Diminta untuk mencari integral dari seper akar 1 plus 9x kuadrat. Nah, maka sebenarnya kalau seperti ini kita bisa langsung tuliskan ya. Yang ini nomor 6 ini sebenarnya ini itu kan sama dengan akar 1 plus, nah ini 9x kuadrat. Ini kan sebenarnya 3x dikuadratkan kan gini. Dengan ya 9 ini kan sebenarnya 3x dikuadratkan. Nah, maka tinggal dicari bentuk yang sesuai dengan ini. Nah, bentuk yang sesuai itu yang mana? Ya. Satu ditambah U kuadrat. Yang ini kan ya, yang sinus ini. Oke. Maka ini kita bisa gunakan ini berarti sebagai U. Ya.
Jadi ini kalau misalkan kita tuliskan, jadi ini integral du per akar 1 plus u kuadrat. Ini. Ya. Jadi u-nya ini adalah 3x. Nah, maka kalau dikonversikan, maka ini sama dengan sinus hiperbolikus pangkat min 1 ya, atau inverse dari sinus hiperbolikus. Nah, dari u-nya adalah 3x, kayak gitu. Oke, ini integral, karena ini nggak ada batasnya, maka jangan lupa ditambah dengan c, seperti itu. Oke. Ini untuk yang integral ya. Jadi cari yang kira-kira sesuai gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti bisa dikonversi ya. Jadi tinggal ini tadi len u ditambah akar u kuadrat ke 1. Berarti yang ini itu kan berarti sama dengan len u-nya itu 3x ya. Ditambah akar dari u kuadrat ke 1 ya. U kuadrat ke 1. U kuadrat ke 1 berarti kan 9x kuadrat ke 1 plus c. Tinggal dikonversi ke situ.